Saat ini kita mau beribadah kembali, kita mau beribadah bersama walaupun dalam jarak yang jauh, tapi kita mau mendekatkan hati kita sama Tuhan. Walaupun banyak badai yang menerpa, walaupun banyak hal yang harus kita hadapi, banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapin, tapi kita punya kekuatan yang sangat-sangat powerful banget. Kita punya kekuatan yang gak pernah yang selalu bisa kita andalkan, yaitu Yesus. Kita mau pujikan, Engkaulah kekuatanku. Kami hari ini. Bila saat ini ya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, kami mau mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami, Yesus. Kau berkati, beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu, supaya firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dan saat ini kita punya special guest, kita punya tamu spesial nih. Kita panggil aja, yuk silakan Ibu Ruti, Tante Ruti. Shalom, selamat sore. Kita nggak physical distancing ini, kita sudah disterilkan.
nggak kelihatan juga. Ya. Ya gimana tante kabarnya selama ini lama ketemu? Iya, lama kita nggak ketemu. Puji Tuhan semua baik. Ya, saya nyapa dulu ya, Shalom. Halo, adik PRBK, kita jumpa lagi walaupun lewat rekaman ya. Jadi bersyukur kita semua masih dalam keadaan baik dan masih bisa tetap beribadah. Ya, semua sehat kan? Puji Tuhan. Tante kayaknya nggak maju dikit ya tante ya. Oke. Teman-temannya kelihatan mukanya tante yang cantik banget itu loh tante ya. Saat ini kan kita mau bahas tentang tantangan keselamatan kita. Nah, iya. menurutnya Tante Ruti, keselamatan itu yang kayak gimana sih tante? Keselamatan itu, kalau kita bicara tentang keselamatan, kita bersyukur karena Tuhan itu sudah menyediakan keselamatan itu bagi setiap orang dengan cuma-cuma. Jadi keselamatan itu anugerah atau kasih karunia yang Tuhan berikan buat setiap manusia gitu ya. Dan di dalam Efesus 2 ayat 8 juga dikatakan itu bukan hasil perbuatan kita. Jadi kalau kita berbuat baik terus kemudian kita berusaha untuk hidup baik itu kita jadi selamat gitu, enggak, tapi itu sebenarnya Tuhan sudah sediakan Sebagai sebuah anugerah ya gitu. Tapi ya memang keselamatan itu sebuah anugerah, dan kita yang beriman, kita yang percaya dengan Yesus yang sudah berkarya di kayu salib menebus kita, dan kita mempercayai itu, beriman, kita akan memperoleh keselamatan itu ya. Tetapi tidak cukup sampai di situ sebenarnya. Jadi kita sebagai orang yang sudah percaya, sudah memiliki keselamatan itu, sudah percaya dan kemudian kita beriman kepada Yesus dan kita memperoleh keselamatan itu, tidak cukup di situ aja gitu ya. Ada hal-hal yang perlu gitu ya sebagai orang percaya dan beriman. Itu artinya kita mau menjadikan Tuhan itu menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Artinya kita harus siap ya, dan mau hidup di bawah kendalinya Tuhan, diatur oleh Tuhan, dan kita harus rela meninggalkan zona nyaman kita. Tadi kan Tante bilang kalau kita nggak cukup berhenti sampai di situ, terus harus meninggalkan zona nyaman. Nah itu gimana sih Tante maksudnya? Ya, artinya kita harus rela dikendalikan Tuhan gitu, karena kita sebenarnya Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Sebagai manusia kita maunya kita hidup bebas, yang menyenangkan diri kita gitu ya. Tapi itu berbeda dengan apa yang Tuhan mau gitu. Untuk kita hidup ini untuk apa gitu. Itu artinya kita setelah kita mendapat keselamatan, kita akan mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu dengan bagaimana supaya kita hidup kudus, menjaga hidup kita supaya tetap kudus dan tetap berkenan kepada Tuhan. Kan banyak tantangan tuh yang harus kita hadapin gitu. Ya macam-macam dari segala sisi. Terus apa aja sih menurut Tante tantangan yang harus kita hadapin dan gimana cara kita biar kita bisa siap buat menghadapi itu? Ya. Nah, kalau kita belajar dari Kisah Para Rasul 8 ya, sesuai dengan tema kita, tantangan keselamatan saat ini. Kalau kita belajar dari Kisah Para Rasul 8, nanti kalian bisa baca ya, benar loh ya, janji baca. Kisah Para Rasul 8 ini diceritakan gitu ya. Di ayat 1 sampai 3 itu ternyata orang yang sudah percaya kepada Yesus, karena waktu itu para rasul memberitakan Injil dan banyak yang bertobat di daerah Yerusalem, tapi
Terus kemudian apa yang terjadi? Mereka ternyata dikejar-kejar dan mereka dianiaya gitu loh. Dan itu yang dihadapi oleh orang percaya gitu. Jadi dari zaman Kisah Para Rasul sampai sekarang pun orang percaya kepada Yesus itu mereka banyak dianiaya. Iya, banyak negara yang mengalami itu gitu. Dan bersyukur kita di Indonesia, kita masih diberi kebebasan untuk beribadah, kita masih diberi kelonggaran ya. Tapi memang tidak dipungkiri kita sebagai minoritas ya ada aja hal yang tantangan gitu ya. Ada banyak gereja yang mungkin ditutup ya kan, ada pembangunan rumah ibadah yang sulit izinnya, terus di lingkungan sekolah anak-anak yang beragama minoritas itu dibully teman-temannya, dan di lingkungan pekerjaan mungkin mereka ditekan oleh teman-teman di kantornya, dan itu walaupun tidak secara fisik tapi penganiayaan seperti itu ya sudah dialami oleh orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus gitu. Nah, kalau berbicara tentang tantangan seperti ini ya, ini tidak mudah gitu ya. Itu tantangan iman dan percaya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang mengaku mengikut Kristus. Nah, hal ini disampaikan supaya apa? Yang pertama kita siap sedia. Kita siap sedia kalau suatu saat mungkin kita akan menghadapi tantangannya lebih sulit gitu. Mungkin saat ini enggak secara fisik tadi ya, seperti kalau di negara lain sampai mereka itu ada golok di lehernya untuk menyangkali iman mereka. Nanti suatu saat mungkin juga kita menghadapi seperti itu gitu. Di Lukas 21 ayat 12 juga dikatakan bahwa aniaya memang terjadi gitu ya, sebelum mungkin kita menghadapi gempa, sebelum menghadapi penyakit sampar yang seperti saat ini kita juga nggak disangka kan ya. Kita tidak bisa memprediksi, tapi mungkin suatu saat ada saat-saat seperti itu. Makanya kita harus siap sedia, karena itu adalah tantangan kita sebagai orang percaya. Terus kemudian tantangan itu kita sudah siap sedia dan tetap mempertahankan iman kita. Ya, saat menghadapi hal ini kita sudah siap. Oh iya, seperti juga yang sudah pernah dialami oleh nabi-nabi dan para rasul gitu ya. Terus yang kedua juga Tuhan sudah mengingatkan gitu ya. Tuhan sudah mengingatkan dalam ucapan bahagia itu di dalam Lukas 6 ayat 22 sampai 23a, itu yang bisa menguatkan setiap kita saat kita menghadapi hal itu. Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang itu membenci kamu, mereka mengucilkan kamu, mereka menolak kamu, mencela kamu. Itu berbahagialah, dan kita tetap bertahan dan bahkan tetap bersukacita gitu. Karena Tuhan juga menjanjikan itu upah kita besar di surga. Ya, jadi tantangan yang pertama sebagai orang percaya yang kita harus siap sedia itu adalah penganiayaan. Tapi bagaimana tadi kita sudah belajar siap sedia, tetap mempertahankan iman, dan kita tetap menganggap itu sebagai kebahagiaan ya, bersukacita di dalam menghadapi tantangan itu. Terus selain hal-hal tadi itu ada nggak sih hal-hal lain yang menantang kita setelah kita menerima keselamatan? Iya, ada di dalam perikop ini juga kita belajar ya, kalau kita melihat apa yang terjadi dengan adanya tantangan tersebut. Jadi ketika ada penganiayaan jemaat itu
para rasul, dan kemudian jemaat itu menjadi tersebar mana-mana di daerah Yudea, di Samaria. Dan kita belajar dari Kisah Para Rasul 8 ini, seorang tokoh yang bernama Filipus. Di sini dituliskan Filipus ini adalah seorang diaken yang diangkat saat ada di Kisah Para Rasul 6 itu. Dia juga orang yang penuh kuasa, seperti Stefanus yang dalam penganiayaan itu juga mati dirajam ya sebagai martir. Dan Filipus ini pun dipakai Tuhan di Samaria gitu. Jadi kalau kita baca Filipus ini saat di Samaria, dia juga memberitakan tentang Mesias, tentang keselamatan yang dari Tuhan gitu. Nah, sebenarnya Samaria sama orang Samaria dan orang Yahudi itu bermusuhan gitu, karena mereka berbeda pandangan tentang agama gitu. Itu salah satu hal yang membuat mereka bermusuhan. Tapi mereka sebenarnya sama-sama mencari siapa Mesias itu yang akan menyelamatkan mereka. Nah, ketika Filipus berbicara tentang Mesias, mereka sangat senang. Bahkan Tuhan menyertai Filipus. Lewat Filipus, Tuhan menyertai dia dengan kuasanya, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Terus kemudian setan-setan juga takluk gitu. Itu membuat jemaat orang di sana, bukan jemaat ya, orang di sana itu menjadi percaya dan bersukacita menyambut Filipus. Bahkan di sana itu ada seorang dikatakan penyihir yang bernama Simon, yang dianggap orang-orang di situ sebelum Filipus datang itu mereka menganggap Simon itu sebagai Mesias karena banyak melakukan mujizat ya, walaupun itu palsu karena dari kuasa-kuasa setan gitu. Dan itu yang membuat dia jadi sombong, mempengaruhi orang-orang di situ untuk membuat dirinya itu seperti orang yang penting gitu. Nah, Simon ini juga akhirnya juga melihat ketika Filipus mengabarkan tentang Injil dan disertai dengan mujizat, tanda-tanda dari Tuhan, dia juga pertama dia ingin seperti Filipus karena untuk kepentingan sendiri. Tapi ketika Rasul Petrus dan Yohanes datang, Simon ini ditegur gitu loh, kalau kamu hanya untuk dirimu sendiri, kamu minta kuasa itu untuk dirimu sendiri. Dan akhirnya Simon mengatakan ya tolonglah aku gitu, dan artinya dia mau bertobat gitu ya. Di sini kita melihat hal yang menantang bagi orang yang percaya bahwa bersaksi ya, bersaksi memberitakan Injil, artinya memberitakan keselamatan yang sudah kita terima, itu adalah hal yang menantang orang percaya. Karena memang itu juga amanat agung Tuhan. Ketika Tuhan mau naik ke surga, ketika murid-muridnya ada di situ, dia mengatakan di Matius 28 ya, ayat yang 19 dan 20, Tuhan juga memberikan amanat agung itu. Amanat itu apa? Kepercayaan, dan kepercayaan yang agung dan mulia, besar, ada di pundak kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, untuk kita memberitakan juga apa yang sudah Tuhan lakukan, karya penebusannya untuk setiap orang, dan yang mau percaya, mau menerima akan selamat. Nah, itu Tuhan juga sudah memberikan perintah itu, perintah yang agung itu kepada murid-muridnya, juga kepada setiap kita yang percaya, untuk kita pergilah. Yang pertama pergi, artinya apa? Kita jangan santai-santai aja ya di zona nyaman, tapi kita mau pergi melihat orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus, orang-orang yang belum selamat, masih banyak sekali di sekitar kita. Di tempat pekerjaan kita, di sekolah kita, banyak yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka perlu Injil, mereka perlu keselamatan. Dan Tuhan juga mau jadikanlah semua bangsa muridku, seperti yang terjadi ya
waktu Injil itu diberitakan pertama di Yerusalem, kemudian di Yudea, di Samaria, dan itu benar-benar terjadi. Dan di seluruh dunia akhirnya Tuhan mau semua bangsa menjadi muridnya Tuhan. Terus ketiga, membaptis mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian yang keempat, Tuhan mau kita mengajar juga mereka melakukan segala sesuatu yang sudah diajarkan kepada kita. Jadi mereka juga boleh mengalami Kita jadi teladan. iya, betul, seperti itu. Berarti kalau dari sharing kita tadi kayak aku tuh dapetnya bahwa jadi orang Kristen tuh benar-benar gak mudah ya tuh, banyak tantangan yang bahkan kita nggak ngerti kedepannya gimana, tapi tiba-tiba kayak si virus corona ini kita nggak ngerti, maaf duduk tiba-tiba ada virus, kita ya. harus merubah gaya hidup dan semuanya. Dan kayak virus ini kan mungkin juga bisa melemahkan iman kita gitu. Tapi kita sebagai orang Kristen harus tetap punya iman yang kuat. Betul. Ya, itu tantangan ya, iman. Terus ada lagi nggak tuh gitu tentang Iya, satu hal yang perlu kita ingat, kita terus menjadi kekuatan buat setiap kita, walaupun tantangan itu ada buat setiap kita anak-anak Tuhan. Kita mau percaya karena Tuhan sudah berjanji Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman, ya. Jadi memang tidak mudah kita sebagai orang yang percaya dimanapun, ya kita kalau kita mau mengikuti perintah Tuhan, kita mau taat, dimanapun ada kesempatan di jalan, mungkin kita sedang diangkut, mungkin di tempat pekerjaan atau dimanapun, setiap ada kesempatan kita minta hikmat sama Tuhan, minta kepekaan Tuhan mau apa untuk dengan orang itu melalui kita gitu. Jadi kita ambil setiap kesempatan itu untuk kita bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dan buat kita yang belum terbiasa mungkin tidak mudah ya untuk memulai pembicaraan, tapi ya kita mau belajar taat seperti yang Tuhan mau. Dan bersaksi itu juga mungkin bisa lewat kehidupan kita ya, mungkin di lingkungan rumah kita, di keluarga, di teman-teman pergaulan kita, di tempat pekerjaan, di sekolah. Kalau kita memiliki kehidupan yang baik, kita memperhatikan teman-teman lewat ucapan, tutur kata kita, terus ucapan kita, tingkah laku kita, itu juga kita bisa menjadi kesaksian. Ya, di situ orang-orang kan melihat, wah ternyata orang Kristen itu baik ya, dan mereka akan bertanya dan mereka penasaran gitu. Dan kita bisa, kalau kita berbicara, orang akan baik responnya seperti itu. Ya, tapi kita percaya walaupun itu tidak mudah, Tuhan mau kita juga memiliki hati seperti hatinya. Dan janji Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20 yang di akhir amanat agung itu, dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji yang harus kita pegang ya dalam menghadapi segala tantangan. Ya. Mungkin ada nggak sih kayak contoh yang konkret yang paling relevan sama kehidupan kita sebagai kayak anak remaja di sekolah? Apa sih kalau misalnya di sekolah itu kita harus ngapain? Kan mungkin sebagian dari kita ngomong sama orang aja udah susah, apalagi mau cerita, apalagi mau bersaksi gitu. Ada nggak sih kayak contoh? Terus aku kepingin bersaksi nih, tapi aku harus gimana buat memulainya, atau aku harus gimana gitu? Iya, kita mencoba dekat dengan teman kita ya, yang menjadi mungkin beban kita untuk kita bercerita tentang keselamatan.
Kita mulai, mungkin kita sebelum bertindak kita berdoa, mendoakan dia. Di setiap doa kita mengingat dia, mendoakan supaya dia juga terbuka, Roh Kudus bekerja. Dan kemudian ya kita lakukan tindakan-tindakan yang sederhana, memperhatikan dia, terus ngajak ngobrol, terus tahu apa yang menjadi kebutuhan dia. Dan di situ Tuhan bisa pakai gitu. Kita menjadi saksi gitu. Tuhan terus minta kepekaan dan hikmat Tuhan untuk kita bisa menyampaikan itu. Lewat manapun Tuhan bisa pakai gitu. Ya, Apapun iya. ya. Gimana teman-teman, masih punya iman yang besar buat jadi orang Kristen? Gak mudah loh. Jadi tantangan untuk menjadi orang Kristen tuh benar-benar sangat sulit, sangat benar-benar harus siap untuk menghadapi segala hal, menghadapi segala tantangan di berbagai sisi, di sekolah, di tempat kerja kita. Ya mungkin beberapa dari kita mungkin udah merasakan gimana sih tantangan-tantangan orang Kristen yang harus kita hadapi. Tapi tetap ingat, tetap percaya bahwa Tuhan berjanji, bahwa Tuhan selalu menyertai kapanpun, dimanapun kita berada. Untuk mengakhiri topik ini, kita mau mengakhiri perbincangan ini, kita mau berdoa dulu, nanti kita berhenti. Ya, makasih Putri. Mari kita berdoa untuk mengakhiri apa yang sudah kita belajar sama-sama pada kali ini. Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh memperoleh keselamatan dari Engkau. Tolonglah kami Tuhan, saat kami sudah menerima keselamatan dari Engkau, kami juga boleh hidup membagikan keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin teman-teman kami, mungkin itu keluarga kami, mungkin mereka ada di sekitar kami. Tuhan, tolong kami untuk memiliki hati seperti hati-Mu, untuk kami juga boleh membawa mereka mengalami keselamatan itu. Tuhan, kami tahu untuk memberitakan keselamatan dan untuk menghadapi tantangan sebagai orang percaya itu tidak mudah, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, Roh Kudus yang akan menolong kami, memimpin kami, memberi hikmat kepada kami untuk kami boleh berespon dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan, dan kami mau menjadi alatnya Tuhan menceritakan keselamatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin live kita hari ini. Dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya, di ibadah lainnya. Bye.